BP 19101155310324. Saya Sylvia Safitri dengan BP 19101155310334. Saya Aulianisa Purnamasari 19101155310348. Damar Septiano, nomor BP 19101155310350. Nama saya Franky Pratama dengan nomor BP 19101155310359. Masalah keuangan merupakan salah satu masalah yang sangat vital bagi perusahaan dalam perkembangan bisnisnya. Salah satu tujuan utama didirikannya perusahaan ialah untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Oleh karena itu, diperlukan informasi tentang banyak hal, antara lain yang berhubungan dengan keuangan perusahaan. Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dan maju apabila kondisi keuangannya itu baik. Untuk menilai baik atau tidaknya kondisi keuangan dalam suatu perusahaan, diperlukan suatu tolak ukur. Tolak ukur keuangan biasanya adalah rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan instrumen yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan tren pola perubahan tersebut. PT Pertamina Persero merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan. Salah satu bentuk tanggung jawab PT Pertamina adalah melalui penyajian laporan keuangan yang berisi mengenai segala informasi mengenai kinerja keuangan BUMN selama suatu periode tertentu. Berikut tabel kondisi total aset, total utang lancar, serta laba bersih PT Pertamina Persero tahun 2014 sampai 2018 yang dinyatakan dalam ribuan dolar Amerika Serikat. Nah, di sini dapat kita lihat dan teman-teman saksikan berapa jumlah total aset, total utang lancar, dan laba bersih pada tabel tersebut. Laporan keuangan merupakan media informasi yang disajikan oleh manajemen atas kepercayaan diberikan oleh pemilik atau pemegang saham untuk dapat dikelola dengan baik dalam menghasilkan laba usaha bagi kepentingan pemegang saham. Dengan adanya laporan keuangan, maka para pengguna laporan keuangan yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung dalam perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai salah satu sumber informasi untuk pengambilan keputusan yang sifatnya strategis di masa yang akan datang. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan mempunyai tujuan penting yang hendak dicapai dan cenderung berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dalam pencapai perolehan laba. Dengan demikian, laporan keuangan berperan penting bagi pengguna laporan keuangan atau pihak internal maupun eksternal, guna sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan usaha di masa mendatang. Selain tujuan dari laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen bagi kepentingan para pengguna laporan keuangan, juga memberi manfaat bagi kebutuhan informasi yang sifatnya strategis bagi kepentingan perusahaan dan pengguna laporan keuangan di masa yang akan mendatang. Kelemahan dan keunggulan laporan keuangan. Kelebihan analisis laporan keuangan. Menurut Sofyan Safri Harahap sebagai berikut. Yang pertama, hasil analisis laporan keuangan dapat membuka tabir kesalahan proses akuntansi seperti kesalahan pencatatan, kesalahan pembukuan, kesalahan jumlah, kesalahan perkiraan, kesalahan posting, dan kesalahan jurnal. Yang kedua, kesalahan lain yang disengaja seperti tidak pencatatan harga yang tidak wajar, menghilangkan data income smoothing, dan lain-lain. Kelemahan dari analisis laporan keuangan. Menurut Sofyan Safri Harahap mengemukakan bahwa analisis laporan keuangan didasarkan pada laporan keuangan. Oleh karenanya, kelemahan laporan keuangan harus selalu diingat agar kesimpulan dari analisis tidak salah. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan perbandingan angka dari perkiraannya yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan, yaitu
neraca dan laporan laba rugi. Perbandingan antara satu perkiraan dengan perkiraan yang lain harus saling berhubungan sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dengan tepat guna mengetahui perubahan kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, baik sifatnya naik maupun turun. Dengan demikian, hasil perhitungan rasio keuangan harus dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata industri. Keunggulan dan kelemahan analisa rasio keuangan. Menurut Fahmi 2012 52, adapun keunggulan dan kelemahan analisa rasio keuangan, yaitu keunggulan analisis rasio keuangan terdiri dari yang pertama, rasio merupakan angka atau ikhtisar statistik yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan. Yang kedua, merupakan pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit. Yang ketiga, mengetahui posisi perusahaan di tengah industri lain. Yang keempat, sangat bermanfaat untuk bahan dalam mengisi model-model pengambilan keputusan dan model prediksi. Yang kelima, menstandarisasi ukuran perusahaan. Yang keenam, lebih mudah memperbandingkan perusahaan dengan perusahaan lain atau melihat perkembangan perusahaan secara periodik. Yang ketujuh, lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan predikat di masa yang akan datang. Kelemahan analisa rasio keuangan yang terdiri dari 1. Pengguna rasio keuangan akan memberikan pengukuran yang relatif terhadap kondisi suatu perusahaan. Dalam hal ini, rasio keuangan bukanlah merupakan kriteria mutlak. Yang kedua, analisis rasio keuangan hanya dapat dijadikan sebagai dasar peringatan awal dan bukan kesimpulan akhir. Analisis rasio keuangan tidak memberikan jawaban kecuali menyediakan informasi rambu-rambu tentang apa yang seharusnya diharapkan. Yang ketiga, setiap data yang diperoleh yang dipergunakan dalam menganalisis adalah bersumber dari laporan keuangan perusahaan. Dengan demikian, data yang diperoleh tersebut adalah data yang angka-angkanya tidak memiliki keakuratan yang tinggi. Yang keempat, pengukuran rasio keuangan banyak bersifat artifisial. Dalam hal ini, perhitungan rasio keuangan tersebut dilakukan oleh manusia, dan setiap pihak memiliki pandangan yang berbeda-beda dalam menempatkan ukuran dan terutama justifikasi dipergunakannya rasio tersebut untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, macam-macam rasio keuangan. Menurut Sunyoto, berikut ini rasio keuangan yang banyak digunakan oleh perusahaan, yaitu yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Jenis-jenis rasio likuiditas antara lain, yang pertama rasio lancar, yang kedua rasio cepat, yang ketiga rasio kas, dan keempat rasio perputaran kas, yang kelima inventory to net working capital. Yang kedua, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Jenis-jenis rasio solvabilitas antara lain, yang pertama debt to asset ratio, yang kedua debt to equity ratio, yang ketiga long term debt to equity ratio, yang keempat time interest earned, yang kelima fixed charge coverage, yang ketiga rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Jenis-jenis rasio profitabilitas antara lain gross profit margin on sales, yang kedua return on investment, yang ketiga return on equity, yang keempat laba per lembar saham biasa. Selanjutnya, rasio keuangan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 1. Dividen per share. Dividen per share menggambarkan berapa jumlah pendapatan per lembar saham yang akan didistribusikan. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, potensi keuntungan pemodal untuk mendapatkan dividen ditentukan oleh kinerja perusahaan tersebut.
Yang kedua, return on asset. Return on asset merupakan rasio antara laba setelah pajak terhadap total aset. ROA mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih setelah pajak dari total aset yang digunakan untuk operasional perusahaan. Makin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan makin efektif dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Yang ketiga, harga saham. Saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut, dan seseorang yang membeli saham suatu perusahaan, maka seseorang tersebut mempunyai hak atas perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan lanjut membacakan materi selanjutnya, yaitu profil perusahaan PT Pertamina. Sejarah berdirinya PT Pertamina Persero. PT Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki pemerintah Indonesia, yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama awal PT Pertamina. Pada tanggal 1961, perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah menggelar dengan PN Permina di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN Pertamina. 3 tahun kemudian, setelah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971, sebutan status hukumnya menjadi PT Pertamina Persero. Pada tanggal 17 September 1971, produk yang dikelola Pertamina meliputi bahan bakar minyak, BBM, PSO, dan non-PSO. Bahan bakar khusus BBK, gas non-BBM, dan petrokimia. Selanjutnya, kronologis sejarah berdirinya PT Pertamina Persero. Prolog masa 1871 sampai 1885. Masa awal pencairan dan penemuan. Prolog masa 1885 sampai 1945. Masa eksploitasi minyak oleh penjajah Amerika Serikat dan Belanda. Prolog masa 1945 sampai 1957. Masa perjuangan minyak Pertamina pasca 1957 sampai era Persero. Adapun logo Pertamina yang terdapat pada slide dari 1961 sampai sekarang. Visi, misi, dan moto PT Pertamina. Visi perusahaan menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misi perusahaan menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan moto perusahaan semangat terbarukan. Selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi. Teman-teman bisa melihat di layar struktur organisasi dari PT Pertamina. Adapun tugas pokok PT Pertamina Persero yaitu melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dan negara, serta menyediakan, melayani, dan memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi dalam negeri.
Dalam kegiatan pertambangan di Indonesia, Pertamina dapat melakukan perluasan bidang-bidang usaha, masih ada hubungannya dengan pengusaha minyak dan gas bumi, serta berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Kuasa pertambangan tersebut diberikan pada batas dan wilayah serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh Presiden atau usul Menteri Pertambangan dan Energi. Adapun bisa dilihat dari layar yaitu data laporan keuangan Pertamina, mulai dari aset, liabilitas, ekuitas, penjualan, dan laba bruto, dan laba tahun berjalan. Adapun hasil yang kami dapatkan itu yang pertama likuiditas, di mana kami menggunakan rumus current ratio sama dengan current asset per current liabilitas, di mana tahun 2021 hasilnya 0,6421 dan 2020 0,6091. Sedangkan solvabilitas rumusnya yaitu debt to asset ratio sama dengan total debt per total asset, di mana hasil solvabilitas 2021 mendapatkan hasil 0,573 dan 2020 0,5485. Kemudian yang ketiga itu rentabilitas, di mana kami menggunakan rumus gross profit margin sama dengan yaitu gross profit dibagi per sales, di mana hasil tahun 2021 mendapatkan hasil 1,0004 dan hasil 2020 yaitu 1,0012. Yang keempat yaitu aktivitas, rumusnya itu TATO sama dengan penjualan per aktiva. Hasil 2021 yaitu 0,73 dan 2020 yaitu 0,6004. Baiklah, kita masuk dengan kesimpulan. Yang pertama yaitu rasio keuangan ini menganalisis laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Alat analisis rasio keuangan diantaranya adalah rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, rentabilitas, berfungsi sebagai alat pengukur tingkat performance, terutama kondisi finansial dari suatu perusahaan. Rasio likuiditas sebagai pengukur suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aktivitas lancar yang dimiliki. Sedangkan rasio solvabilitas berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Sedangkan rasio aktivitas mengukur keefektivitasan manajemen dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan keuntungan. Rasio rentabilitas adalah alat ukur tingkat laba suatu perusahaan berdasarkan pendapatan tertentu. Yang kedua, kesimpulannya adalah rasio-rasio keuangan ini sangat berguna untuk memberikan informasi tentang keadaan perusahaan, terutama keadaan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor yang akan menanamkan dananya, atau pihak kreditur, pihak perusahaan, dan lain-lain. Pengukuran rasio-rasio keuangan dengan membandingkan perusahaan satu dengan lainnya yang sejenis atau dengan rasio industri yang membandingkan laporan keuangan setiap tahunnya untuk mengetahui prestasi yang telah dicapai. Kemudian kita masuk dengan saran. Saran yang pertama itu meningkatkan dan mempertahankan tingkat likuiditasnya sehingga perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hutang lancarnya. Yang kedua, meningkatkan rasio solvabilitasnya dengan menekan jumlah hutang. Yang ketiga, meningkatkan rasio rentabilitas perusahaan yaitu dengan lebih jeli dengan berinvestasi di forex atau pertukaran mata uang asing. Meningkatkan penjualan dan minimalkan beban operasi. Yang keempat yaitu meningkatkan perputaran persediaan dengan mengevaluasi persediaannya dan perlu juga mengevaluasi penggunaan aktiva sehingga dapat meningkatkan efisiensi perusahaan.